warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas SKI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva dan nama saya Ani. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Ya, sejarah berdiri. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten adalah kota yang berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Sunda. Demak berhasil direbut Banten dari Kerajaan Sunda pada tahun 1526 oleh M. Fathahillah. Dengan adanya perebutan kekuasaan dan Demak mengalami kemunduran setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Malaka. Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Kemudian Fathahillah mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Ada pula faktor keruntuhannya. Setelah terjadi perang antara Sultan Agung Tritayasa dengan Sultan Abdul Qahar, lambat tahun menjadi kemunduran karena tersisih oleh Batavia yang berada di kekuasaan Belanda atau VOC. Ya, ada pula faktor kejayaannya. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa 1651 sampai 1683, Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan dengan Banten menjadi pusat perdagangan. Selain itu, karena letaknya yang strategis, kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, sehingga pedagang muslim pindah ke jalur melalui Selat Sunda. Faktor lainnya, Banten merupakan penghasil lada dan beras, komoditi yang laku di pasaran dunia. Ada pula beberapa khalifah Banten. Yang pertama, Putra Syarif Hidayatullah atau disebut juga Maulana Hasanuddin, memimpin dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Kedua, Maulana Yusuf, memimpin dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Ketiga, Maulana Muhammad. Saat itu ia masih berumur 9 tahun. Karena itu dia dijalankan oleh Badan Perwalian. Pertama itu ada Kali Jaksa Agung, terus dan ada 4 menteri, dan yang keempat ada Abu Mutafakir. Dia masih berumur 5 bulan. Karena itu dijalankan oleh Badan Perwalian juga. Di antaranya ada Jaya Negara, ada Nyai Emban Rengkung, pengasuhnya pangeran. Tahun resminya beliau adalah 1596. Dan yang terakhir ada Sultan Agung Tritayasa. Dan dari Kerajaan Banten ini terdapat juga point of view-nya. Point of view pertama, Sultan Trenggana memberi gelar kepada Fathahillah atau kemenangan Allah. Point of view ketiga, Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta yang bermakna kemenangan yang sempurna. Point of view yang ketiga, ada peninggalan sejarah-sejarah Masjid Agung Banten, Masjid Kalunyatan, Benteng Surosowan, Masjid Pacitan, dan Benteng Spelwick. Nah, Benteng Spelwick ini termasuk dari peninggalan Belanda. Sekian presentasi dari kami berdua. Ada kelebihannya terima kasih, ada kekurangannya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi